wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Hermalia Andesta dengan NPM 22411067 dari kelas Manajemen 22B. Yang pertama yaitu pengertian penganggaran modal. Penganggaran modal atau capital budgeting adalah proses kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas perencanaan penggunaan dana dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atau benefit pada waktu yang akan datang. Penganggaran modal meliputi seluruh periode investasi yang mencakup pengeluaran atau cost dan manfaat atau benefit yang dikuantifikasi sehingga memungkinkan untuk diadakan penilaian dan membandingkan dengan alternatif investasi lainnya. Selanjutnya yaitu arti penting penganggaran modal. Terdapatnya beberapa aspek menyebabkan penganggaran modal mempunyai posisi strategis di dalam perencanaan suatu investasi. Aspek-aspek tersebut diantaranya yaitu yang pertama, pengaruh jangka panjang, yang kedua, menentukan waktu tersedianya aktiva modal, yang ketiga, kemampuan untuk bersaing, yang keempat, mutu barang modal, yang kelima, penarikan dana. Manfaat penganggaran modal. Yang A, untuk mengetahui kebutuhan dana yang lebih terperinci, karena dana yang terikat jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Yang B, agar tidak terjadi over investment atau under investment. Yang C, dapat lebih terperinci, teliti karena dana semakin banyak dan dalam jumlah yang sangat besar. Yang D, mencegah terjadinya kesalahan dalam decision making. Selanjutnya, tahapan-tahapan penganggaran modal. Biaya proyek harus ditentukan. Yang kedua, manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek termasuk nilai akhir aktiva. Yang ketiga, resiko dari aliran kas proyek harus diestimasi atau memakai distribusi probabilitas aliran kas. Yang keempat, dengan mengetahui resiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal yang tepat untuk mendiskon aliran kas proyek. Yang kelima, dengan menggunakan nilai waktu uang, aliran kas masuk yang diharapkan digunakan dengan memberikan nilai aktiva. Yang keenam, nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan dibandingkan dengan biayanya. Selanjutnya yaitu ada kriteria penilaian penganggaran modal. Yang pertama, payback period. Yang kedua, accounting rate of return. Yang ketiga, net present value. Yang keempat, internal rate of return. Yang kelima, probability index. Payback period adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal dari aliran kas bersih yang diperoleh dari proyek. Kriteria penerimaan investasi. Payback period lebih dari umur investasi. Proyek tidak layak dilaksanakan. Payback period kurang dari umur investasi. Proyek layak dilaksanakan. Accounting rate of return merupakan metode yang mengukur besarnya tingkat keuntungan dari investasi yang digunakan untuk memperoleh keuntungan. Kriteria penerimaan investasi. ARR kurang dari COC atau diskon faktor, proyek layak dilaksanakan. ARR kurang dari COC atau diskon faktor, proyek tidak layak dilaksanakan. Selanjutnya yaitu net present value. Metode untuk mencari selisih antara nilai sekarang dari aliran kas neto dengan nilai sekarang dari suatu investasi.
Kriteria penerimaan investasi. NPV sama dengan positif sama dengan proyek layak dilaksanakan. NPV sama dengan negatif sama dengan proyek tidak layak digunakan. Internal rate of return merupakan metode yang menyamakan nilai sekarang dengan nilai investasi awal proyek tersebut. Kriteria penerimaan investasi. IRR lebih dari COC atau diskon faktor proyek layak dilaksanakan. IRR kurang dari COC atau diskon faktor proyek tidak layak dilaksanakan. Probability index merupakan metode untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memperoleh dan mengukur kemampuan perusahaan untuk memperoleh profit proyek yang akan dilaksanakan. Kriteria penerimaan yaitu PI lebih dari 1 proyek layak dilaksanakan, PI kurang dari 1 proyek tidak layak dilaksanakan. Resiko dalam penganggaran modal. Pada dasarnya, ada 2 metode untuk memasukkan pertimbangan resiko dalam penganggaran modal, yaitu yang A, metode certainly equivalent atau disebut CA. Metode ini merupakan masukan resiko untuk arus kas proyek dan tidak pada ditingkatkan diskon. Namun, kelemahan dari metode ini adalah faktor subjektif dalam menentukan CA sangat tinggi karena setiap orang punya pandangan dan keengganan terhadap resiko yang berbeda. Kelebihan CA adalah kita dapat mempertimbangkan resiko yang tidak sama setiap tahun. Yang B, metode risk adjusted discount rate atau RADR. Metode ini memasukkan unsur resiko ke dalam discount rate. Menurut metode ini, untuk menghitung NPV suatu proyek, kita tetap menggunakan arus kas yang diharapkan. Arus kas yang diharapkan ini lalu didiskonkan dengan diskon rate yang sudah disesuaikan dengan resiko proyek. Metode CA sangat sederhana dan mudah dimengerti, namun RADR lebih sering digunakan karena lebih mudah diperkirakan berdasarkan data yang ada pada dasar daripada menentukan arus kas CA. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.